Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Hari ini saya ada di salah satu warung toko seniman, ya, warung kopi yang cukup terkenal di Bali. Saya mau minum dulu kopinya sebelum saya melanjutkan. Mantap. Kenapa saya ingin meminum kopi? Karena saya ingin mengingatkan bahwa kita akan belajar kopi, K-O-P-I, kopi. Nah, kata akronim atau singkatan kopi ini sebenarnya penemuan dari kata asalnya itu kipu dari Pak Edilio ketika berbicara tentang bagaimana dunia membutuhkan Bapak. Nah, kemudian salah satu teman kami di Melbourne namanya Pak Yuda, Pastor Yuda berkata, Kipo kurang mantep kalau di Melbourne itu enak kopi karena di sana penduduknya penyuka kopi. Nah, saya pikir ini bagus sekali. Nah, proses kopi ini kita belajar dari buku The Word Leads the Father dari Pak Casey Caston. Nah, kopi ayatnya ada di mana? Ayatnya ada di Matius 3 ayat 17. Berkata, inilah anakku yang kukasih. Juga di Matius 17 ayat 5. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan dengarkan dia. Ini adalah perkataan Allah Bapa kepada Yesus. Allah Bapa kepada Yesus untuk supaya Yesus menjadi pribadi yang maksimal. Nah, kata-kata inilah anakku yang kukasih, kepadanya berkenan ada 4 unsur. Pertama, yang kukasih berbicaralah kasih tambah syarat. Ya, dengarkan dia berbicara tentang otoritas moral. Nah, kemudian kepadanya aku berkenal berbicara tentang potensi, dan inilah anakku bicara identitas. Makanya kita singkat adalah kopi. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh orang tua tunas bangsa baik di Jakarta di Bali, kita akan belajar tentang otoritas moral. Nah, karena otoritas moral adalah K-O-P-I-O. Nah, kenapa kami tidak berdoakan? Karena kami merasa ini penting sekali. Nah, dalam proses otoritas moral, kita akan belajar tentang pengertian otoritas moral. Yang pertama, kedua, kejelasan tujuan hidup kita, dan cara membangun otoritas moral, dan mengembangkan tanggung jawab disiplin. Ini saya ingatkan, ini dimulai dari seorang ayah loh. Ayah, karena Allah Bapa kepada Allah Putra Yesus. Ayah kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Pengertian otoritas moral terhadap kita tuh kadang-kadang memberi dampak yang kurang baik. Dampak negatif. Kenapa? Karena bicara tentang otoritasnya pemerintah, militer, otoritas orang memperkosa, aborsi, pembunuhan. Jadi negatif ya. Padahal otoritas moral itu sesuatu yang luar biasa dan penting di dalam kehidupan orang percaya. Yesus itu tunduk kepada otoritas Bapa terhadap pimpinan Roh Kudus. Dia melakukan kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Jadilah menurut kehendakmu bukan kehendakku, waktu doa di Taman Getsemani. Otoritas moral itu memberkati kita loh, yang dipimpin bangsa Israel ya, ini bangsa Israel kopinya ya, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Kalau dia nggak mau mengikuti tiang awan tiang api bergerak, wah bahaya, bisa mati di padang gurun. Siang bisa kepanasan, malam bisa kedinginan. Otoritas moral berbicara tentang kejelasan pikiran yang kuat, clarity atas segala sesuatu yang terjadi melalui apa? Hikmat. Nah, sekarang hikmat itu apa? Betul, hikmat itu takut akan Tuhan. Tapi hikmat itu dalam buku The Word Leads the Father dari Pak Casey Caston bicara hikmat itu gerakan sentripetal dari kecil ke besar, ke besar, ke besar. Sesuatu yang paling esensi. Nah, pengetahuan itu biasanya dari besar dibuat yang kecil. Beda loh. Makanya hikmat permulaan pengetahuan. Nah, sekarang contoh permulaan hikmat. Contohnya ya, misalnya lihat ya. Misalnya, kita bisa menjaring segala sesuatu dikaitkan dengan firman Allah. Kita tunduk pada otoritas. Misalnya, perkataan hikmat atau pikiran yang kuat tentang hikmat adalah, misalnya pikiran hikmat adalah pertanyaan sulit dari anak-anak kita. Contoh nih, pertanyaan sulit dari anak-anak kita. Itu misalnya, Papa, kenapa kita bekerja? Mama, kenapa kau menikah dengan Papa? Nah, ini perlu proses yang jelas ya. Misalnya ada pertanyaan, mengapa ayah bekerja? Mengapa ayah menikah ibu?
Kalau kita jawabannya, ayah bekerja cari uang. Saya menikah dengan ibumu karena ibumu itu cantik dan baik. Wah, itu jawaban yang paling malapetaka. Kenapa? Kita menikah mengasihi ibu kita, istri kita bukan karena ibu kita cantik. Tapi kalau dia nanti jadi berat gimana? Nah, ini tentang kejelasan tujuan hidup kita. Ada orang mengatakan kejelasan hidup dia atau tujuan hidup dia adalah memuliakan, meninggikan Allah, bersaksi buat Tuhan. Itu baik. Tapi buat saya, kejelasan tujuan hidup adalah mengetahui apa yang Allah mau lakukan dalam kehidupan kita. Mengetahui apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita adalah berbicara tentang misi. Misi Tuhan, kerinduan Tuhan, kemauan Tuhan. Di dalam konteks kita adalah panggilan hidup kita. Kita mengikuti Allah dan perintah-perintahnya untuk menyelesaikan misi Tuhan. Nah, misi Tuhan apa? Singkat aja, Tuhan Yesus berkata, datanglah mendatangkan kerajaan Allah. Nah, nanti saya akan memberikan sebuah gambar. Gambarnya gini, hidup kita ini bukan keseluruhan hidup kita. Hidup kita ini adalah bagian dari kerajaan Allah, diganti sebagai kerajaan Allah, bagian dari hidup kita. Nah, berikutnya, itu kejelasan tujuan hidup yang paling utama. Nah, di dalam kehidupan kita ada misi Tuhan kedua dalam kehidupan kita yang unik. Berkaitan dengan Tuhan, saya, bakat minat saya, dan ketiga konteks situasi keadaan kita. Nah, ada gambar yang menggambarkan ya. Ini salah satu orang memberi panggilan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya tahu tentang panggilan kehidupan kita? Memang sulit saya mengerti. Tapi Pak Casey Kasdan dalam buku The Word is a Father menolong kita. Kalau engkau ingin tahu tujuan hidupmu, kita bisa membuat list. Pertama, kita bisa lihat konteks hidup kita. Kita bisa lihat ada kebutuhan, ada kesempatan. Kebutuhanlah suatu tindakan bisa memenuhi kebutuhan kita. Kesempatan kita melakukan proses itu atau peluang. Contoh, hari ini bicara bahwa hari ini butuh tentang proses yang berkaitan digital. Makanya ada online dan sebagainya. Yang kedua, kita bisa melihat kerinduan atau kita ingin bertemu dengan siapa. Nah, kita akan lihat ada macam-macam orang kita bisa ketemu. Misalnya kalau saya dari tabel yang ditayangkan itu saya rindu ketemu anak muda, rindu ketemu pemimpin. Yang berikutnya, kita bisa melihat isu-isu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak isu. Kalau saya isunya tentang pemuritan dan pendidikan. Nah, berikutnya kita bisa tentang karunia. Kita mencatat karunia kita apa? Ya, administrasi, macam-macam. Kalau saya, karunia yang saya punya adalah membentuk ulang pola pikir orang, membentuk ulang pola pikir, shifting paradigm. Saya juga senang ketemu pemimpin. Nah, kecakapan yang saya punya apa? Kalau saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya senang memimpin. Saya senang membuat rancangan strategis, membuat rancangan-rancangan penting jangka panjang, itu saya suka. Selain itu juga dalam hidup saya mesti tahu, saya ini sebagai apa? Saya sering mendapatkan diri saya memimpin, atau saya sering mendapatkan diri saya menolong orang lain, atau saya menjadi inisiator. Dalam hidup saya ingin memimpin. Karunia yang Tuhan berikan. Yang bisa juga kita menemukan kata penting. Nah, ini penting. Saya ingin memberi pause sebentar. Kenapa? Kita mesti tahu kata kerja yang mendorong kita bergerak, mendorong kita semangat apa? Ada kata melatih, memotivasi, ada membangun dan sebagainya. Nah, buat saya senang kata membangun. Ya, nah dari proses ini kita membuat pernyataan misi. Nah, Bapak Ibu tentukan kelompok target tadi, ada orang, ada isu. Nah, kemudian coba dilihat minat bakat kita, ya. Kita bisa menentukan verbanya apa. Kemudian kita rumuskan. Nah, kemudian kita tentukan dengan metode sebagai berikut ya. Nah, metodenya begini. Misalnya, ya pernyataan misi kedua saya. Jadi ada kata-kata. Ada saya bermaksud titik-titik diisi verbanya, terus kelompok targetnya dari status kelompok saat itu menjadi apa. Dan kemudian kita melalui sarana. Misalnya ini pernyataan misi saya. Saya bermaksud membangun keluarga misioner atau keluarga yang cinta Allah dengan nilai-nilai kerajaan Allah melalui pemuritan. Bisa juga melalui coaching dan sebagainya. Itu bicara clarity. Saya minum kopinya dulu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak berkata, walah itu susah amat Pak Beta. Jangan khawatir, nanti kita ada kelompok kecil yang akan menolong kita untuk diskusi tentang clarity tadi. Pak Ibu, saya minum kopinya dulu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana membangun otoritas moral.
Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, otoritas moral dibangun ketika Tuhan Yesus tunduk kepada firman Allah. Kita dengar dan melakukan. Ketika kita dengar melakukan, kita membangun di atas batu karang yang hidup. Batu karang yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, mengizinkan Roh Kudus mengambil kendali. Ingat, misi kedua kita itu bukan ambisi kita. Misi bukan ambisi. Berbicara, berorientasi pada kerajaan Allah. Karena itu harus betul-betul diuji. Apakah hidup kita dikontrol oleh firman dan Roh Kudus? Kedagingan kita atau ambisi kita? Keinginan roh atau keinginan daging? Saya ingin membangun keluarga misioner untuk ketenaran saya atau untuk kepentingan kerajaan Allah dalam konteks keluarga. Kita mesti lihat buah roh itu apa? Ya, kasih, rendah hati, ya. Kita jadi sombong apa enggak? Ketika kita punya visi atau panggilan hidup itu. Ketiga, kita belajar dimurnikan dan menaati hati nurani. Ketika kita punya visi itu, betul nggak kita bertanggung jawab kepada Tuhan? Kedua, ini penting, bertanggung jawab kepada manusia. Ketika kita punya visi itu, bolehkah, beranikah kita mengizinkan orang memberi penilaian, memberi masukan? Yang keempat, ini penting, otoritas moral mesti berani berkata tidak kepada kegiatan-kegiatan amoral. Otoritas moral melawan amoral. Amoral apa? Kekuasaan, harta, seks. Maaf, hari ini tetap menjadi bagian yang penting. Kekuasaan, harta, seks. Dengan apa? Manipulasi yang begitu halus kepada kita, generasi saya ini baby boomers, bahkan sampai generasi milenial, sampai generasi alpha. Kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat halus sehingga orang tidak sadar masuk dalam dunia amoralitas. Kekuasaan, atas dan seks. Terakhir, otoritas moral akan menunjukkan bahwa seseorang punya kualitas tunduk kepada sebuah pertanggungjawaban atau akuntabilitas atau mentor atau orang yang mengawasi kita, menegur kita, mengoreksi kita. Setiap orang harus berani ditanya dan menjawab. Ditanya dan menjawab. Itulah yang disebut akuntabilitas. Nah, habis ini kita akan belajar sesi berikutnya ini kita akan belajar tentang mengembangkan tanggung jawab disiplin. Mengembangkan tanggung jawab disiplin penting karena proses otoritas moral itu berkaitan dengan akuntabilitas. Akuntabilitas berkaitan dengan disiplin. Nah, bagaimana proses mengembangkan tanggung jawab disiplin di dalam sebuah keluarga? Dimulai dari ayah, kemudian dari ayah dan ibu, kemudian seluruh keluarga. Bahkan dari situ berkembang ke komunitas, bahkan ke kota, ke bangsa. Nah, ada banyak proses tentang disiplin. Bapak Ibu bisa melihat di dalam buku The Word is the Father. Tapi saya ingin memberikan proses disiplin. Di dalam proses disiplin ada dua proses yang sangat penting. Satu adalah kasih, yang satu adalah kontrol atau orang bicara tentang disiplin. Kasih dan disiplin. Nah, ini penting sekali. Seorang ayah atau ayah dan ibu terhadap anaknya ketika melakukan tanggung jawab disiplin ada dua parameter, kasih dan kontrol atau disiplin. Saya sebut disiplin dengan kontrol supaya tidak rancu dengan disiplinnya. Misalnya, kalau kasihnya besar, kontrolnya kurang, ayah menjadi atau ibu menjadi ayah dan ibu, orang tua menjadi orang tua yang ketakutan, orang tua yang tidak aman. Kasihnya besar, kontrolnya kurang. Tapi sebaliknya, kalau kasihnya kecil, kontrolnya besar, akibatnya orang tua menjadi orang tua yang suka bertarung dengan anaknya. Anaknya menjadi pemberontak, ya. Anaknya memberontak, orang tuanya juga berontak sama-sama. Kalau yang tadi anaknya tidak nyaman, orang tua tidak nyaman, anaknya manja. Tapi yang lebih parah lagi, kontrolnya kurang, kasihnya kurang. Artinya orang tua itu mengabaikan, meninggalkan anak. Ini parah. Disebut Alkitab kalau di Ibrani anak gampangan. Anak gampangan. Anak tidak aman, kontrolnya kurang, kasihnya besar. Anak berontak, kontrolnya kasihnya kurang, kontrolnya tinggi. Tidak ada kasih, tidak ada kontrol. Anak yang diabaikan, anak gampangan. Yang paling bagus adalah dalam proses disiplin, kasihnya tinggi, kontrolnya tinggi. Orang tua menjadi orang tua yang bersahabat.
orang tua yang percaya dan berkemampuan, bersahabat dengan anak-anaknya. 0 sampai 5, ibu dengan anak-anaknya. 6 sampai 12, ayah dengan anaknya bersahabat. 13-18, anak akan bersahabat dengan komunitasnya. Dia akan menjadi manusia komunal. Nanti ketika 18 atau 19 sampai 21 tahun kembali kepada ayah, membangun budaya ke depan, mereka akan punya tanggung jawab moral otoritas yang tinggi. Saya percaya, setiap kita ketika melakukan proses otoritas moral, kita akan melihat anak kita berjalan. Tujuan hidup anak itu akan jelas. Tujuan hidup itu akan begitu bisa kita lihat. Ada milestone-nya. Dimulai dari mana? Kita, bapak, ayah, mama, dan ayah memikirkan tujuan hidup. Dan anak-anak kita. Dari situ kita bisa melihat masyarakat yang punya tujuan hidup. Saya akan minum kopinya. Tuhan Yesus memberkati.